Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Berlin Sirait dengan NIM 5243121018 dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, jurusan Pendidikan Teknik Mesin, Universitas Negeri Medan. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang memahami konsep dasar dan pengembangan pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan, terlebih dahulu kita mengetahui latar belakangnya. Konsep dasar pembelajaran. Konsep dasar pembelajaran ini yaitu tentang pemahaman teori tentang belajar, prinsip-prinsip pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan tugas dan tujuan pembelajaran untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Dan yang selanjutnya yaitu tentang pengembangan pembelajaran. Ini bisa dibilang sebagai proses merancang, membuat, dan mengevaluasi program pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran. Nah, selanjutnya itu tentang tujuan. Tujuan ini terbagi menjadi 5, yaitu meningkatkan pemahaman. Contohnya itu memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar yang mendasari proses pembelajaran. Yang kedua itu meningkatkan keterampilan. Ini bisa disebut dengan mengembangkan keterampilan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, mendorong inovasi. Ini seperti mendorong inovasi dalam metode yang strategi atau pembelajaran untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih relevan. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, ini sangat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan melalui kualitas pembelajaran. Yang terakhir dan yang kelima, adaptasi. Ini seperti mempersiapkan pembelajaran untuk beradaptasi dengan perubahan dalam dunia pendidikan. Perubahan dalam termasuk perkembangan teknologi dan kebutuhan peserta didik. Nah, kita masuk dalam pembahasan. Pembelajaran adalah inti dari pendidikan, dan pemahaman yang mendalam tentang konsep dasarnya serta bagaimana mengembangkannya sangat penting bagi para pendidik. Topik ini membahas dua aspek utama, yaitu konsep dasar pembelajaran dan pengembangan pembelajaran, serta bagaimana keduanya saling terkait untuk menciptakan pembelajaran belajar yang efektif. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang konsep dasar pembelajaran. Konsep dasar pembelajaran ini mencakup pemahaman tentang teori-teori belajar, prinsip-prinsip yang mendasari proses belajar, karakteristik pendidik, dan tujuan pembelajaran. Memahami konsep ini memungkinkan pendidik untuk yang pertama yaitu tentang merancang pembelajaran yang efektif. Dengan memahami bagaimana siswa belajar, pendidik dapat merancang strategi yang sesuai dengan gaya belajar yang dibutuhkan oleh siswa. Yang kedua yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Memahami karakteristik peserta didik untuk membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan memotivasi. Yang ketiga yaitu menetapkan tujuan yang jelas. Tujuan pembelajaran yang jelas membantu menggapai proses pembelajaran yang memastikan bahwa siswa mencapai hasil yang diharapkan. Dan selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu tentang pengembangan pembelajaran. Pengembangan pembelajaran adalah proses merancang, membuat, dan mengevaluasi program pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Nah, proses ini melibatkan beberapa tahapan penting. Yang pertama, analisis kebutuhan. Ini seperti mengidentifikasi masalah pembelajaran dan kebutuhan siswa. Yang kedua, desain. Ini seperti merumuskan tujuan pembelajaran, strategi, dan merancang materi. Yang ketiga, pengembangan. Contohnya membuat materi, media, dan alat evaluasi. Yang keempat, implementasi. Menerapkan program pembelajaran yang baik di kelas. Yang kelima yaitu tentang evaluasi, mengukur efektivitas program dan membuat perbaikan. Nah,
Pengembangan pembelajaran yang baik memastikan bahwa materinya yang disampaikan relevan, metode yang digunakan efektif, dan evaluasi yang baik dilakukan dan yang akurat. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang tiga. Yang ketiga yaitu keterkaitan konsep dasar dan pengembangan pembelajaran. Nah, konsep dasar pembelajaran memberikan landasan teoritis untuk pengembangan pembelajaran, pemahaman tentang bagaimana siswa belajar dan apa yang mereka butuhkan untuk membantu pendidik dalam merancang program yang efektif. Sebaliknya, pengalaman dan dalam pengembangan pembelajaran memberikan umpan balik yang berharga untuk memperbaiki konsep dasar dan strategi pembelajaran. Nah, pembahasan yang keempat yaitu tentang penerapan di Indonesia. Contohnya itu seperti Bengkulu. Nah, kenapa seperti di Bengkulu? Karena pemahaman tentang konsep dasar dan pengembangan pembelajaran sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Bukan di Bengkulu saja, pasti seluruh yang ada di Indonesia. Implementasi ini kurikulum merdeka, pelatihan guru, dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran adalah contoh bagaimana konsep ini diterapkan untuk meningkatkan pembelajaran bagi siswa. Nah, apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam memahami konsep dasar dan pengembangan pembelajaran? Nah, yang pertama itu tentang teori belajar. Ini seperti pilih yang relevan dan terapkan prinsipnya. Yang kedua itu tentang prinsip pembelajaran. Itu contohnya aktif, motivasi, umpan balik, relevan, dan individual, penanggulangan. Yang ketiga itu karakteristik siswa. Kita harus mengetahui usia siswa, gaya belajar siswa, latar belakang siswa, dan kebutuhan khususnya. Yang keempat yaitu pembelajaran, tujuan pembelajaran. Pertama itu adalah SMART, taksonomi Bloom, dan sesuai dengan kurikulum. Kelima itu pembelajaran. Itu seperti metodenya, bisa disebut dengan variasi, sesuai tujuan dan siswa, dan memanfaatkan teknologi. Yang keenam itu adalah media pembelajaran. Kita harus membuat media pembelajaran yang relevan, tersedia, dan efektif. Yang ketujuh itu tentang evaluasi. Kita juga harus sering membuat evaluasi tentang formatif dan sumatif, objektif dan umpan balik atau feedbacknya. Yang kedelapan itu konteks lokal. Ini seperti kurikulum, budaya, sumber daya, dan kebijakan. Nah, kita masuki slide yang terakhir yaitu kesimpulan. Memahami konsep dasar dan pengembangan pembelajaran adalah kunci untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan relevan. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar dan mengikuti proses pengembangan yang sistematis, pendidik dapat meningkatkan kualitas pendidik dan membantu siswa mencapai potensi penuh mereka. Nah, sekian bahasan materi kita tentang memahami konsep dasar dan pengembangan pembelajaran. Jika ada tutur kata atau materi yang kurang pas atau kurang lengkap, saya mohon maaf. Terima kasih. See you next time.